Selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Silsiova Herlen Tapilato. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, sebab kasih setia-Nya besar atas kita, dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Menghadap Tuhan, sujud di hadapan. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada Mari kita buka ibadah ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan, anak-anak-Mu pada malam hari ini, kami mengucap syukur banyak atas berkat dan penyertaan-Mu terhadap kami ya Tuhan, dari pagi hari hingga pada malam hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, ada sukacita Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh berada di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa, dan jemaat boleh berada di media Zoom untuk mengikuti ibadah keluarga, untuk mendengarkan firman-Mu dan memuji nama Tuhan. Ya Tuhan, siapkan hati kami ya Bapa. Kami mau menyerahkan Ibu Pendeta Helen yang sebentar akan membawakan firman Tuhan. Tutup bungkus dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang akan kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah kami Tuhan, ampunkan salah dosa kami menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu saja. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan bermazmur. Mazmur pujian pada malam hari ini terambil dari Mazmur 60, ayat yang ketiga hingga ayat yang ketujuh. Kita akan membacakannya seperti bacaan pemazmur. Mazmur 60, ayat ketiga hingga ayat yang ketujuh. Ya Allah, Engkau telah membuang kami, menembus pertahanan kami. Engkau telah murka, pulihkanlah kami. Engkau telah menggoncangkan bumi dan membelahnya. Perbaikilah retak-retaknya, sebab bumi telah goyang. Engkau telah membuat umat-Mu mengalami penderitaan yang berat. Engkau telah memberi kami minum anggur yang memusingkan. Kepada mereka yang takut kepadamu telah Kau berikan panji-panji, Tanda untuk berlindung terhadap panah. supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Berikanlah keselamatan dengan tangan kanan-Mu, dan jawablah kami. Demikian pembacaan Mazmur.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, di malam ini saudara, kita akan mendengarkan sabda berita firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius. Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Pada Tuhan kami bersyukur karena kami tahu kami semua pribadi keluarga boleh ada hingga hari ini dalam pergumulan kami. Itu bukan hebat dan kuatnya kami, tapi cinta dan sayang Tuhan. Untuk itu Bapa, di malam ini ketika Tuhan boleh memberikan kepada kami kesempatan memuji memuliakan nama-Mu, padamu ya Tuhan, kami pun rindu untuk mendengarkan sabda berita firman-Mu. Urapi kami Tuhan Yesus, supaya berita firman yang kami dengar di malam ini menjadi pedoman, penuntun dalam langkah hidup dan juang kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 yang menyatakan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, tanpa disadari saudara, kita sudah ada di minggu ketiga Prapaskah di tahun 2022. Saudara dan saya sudah ada di tangga yang ke-30 di bulan Maret ini. Besok, akhir bulan Maret. Dan ketika kita sudah boleh ada hingga hari ini dalam setiap pergumulan hidup kita, saudara dan saya percaya bahwa kita semua boleh melewatinya itu bukan karena kuat dan hebatnya kita, tapi karena Allah. Dan saya percaya sungguh bahwa barangkali ada di antara kita yang masih terus bergumul dengan setiap pergumulan-pergumulan hidupnya, yang terkadang berat, terkadang sulit. Untuk itu saudara, di minggu Prapaskah yang ketiga ini, di tanggal 30 Maret 2022 ini saudara, firman Tuhan terambil dari Matius 17 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-23 tentang pemberitahuan kedua penderitaan Yesus. Membaca Matius 17 ayat 22 hingga 23 ini saudara tidak dapat terlepas pisahkan dari Matius 16 ayat 21 hingga ayat 28 tentang penderitaan Yesus yang mengejutkan murid-murid, yang menyebabkan protes dari Petrus. Para murid berharap pada Yesus yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Di dalam teks Matius 17 ayat 22 hingga 23 ini saudara, Yesus memberitakan tentang apa yang akan terjadi dalam karya dan pelayanannya jauh ke depan. Bukan saja penderitaan, tapi Yesus melihat jauh ke depan peristiwa kebangkitan. Yesus memberitahukan bahwa Ia akan mengalami penderitaan, bahkan dibunuh, namun akan dibangkitkan pada hari ketiga.
Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Yesus tahu apa yang akan terjadi. Dan dia rela untuk menghadapi kematiannya. Manusia yang dikasihinya justru menyalibkan dia. Yesus anak manusia, ketika saudara baca Filipi pasal 2 ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus anak manusia, menanggung dosa umat manusia. Dan di hari yang ketiga ia bangkit. Respon para murid atas pemberitahuan Yesus tentang penderitaannya, kalau saudara baca mereka sedih sekali. Pada ayatnya yang ke-23. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, yang menjadi pertanyaannya bagi saudara dan saya, apa yang ingin diajarkan dari firman ini di minggu ketiga Prapaskah, di tanggal ke-30 di bulan Maret di tahun 2022 ini, bagi saudara dan saya di tengah pergumulan hidup rumah tangga keluarga kita. Dengan tema pemberitahuan penderitaan Yesus. Dengan tema pemberitahuan penderitaan Yesus. Pemberitahuan dapat memiliki tujuan untuk memberikan informasi, saudara. Untuk itu, saudara, poin pertama yang menjadi pengajaran bagi saudara dan saya dalam setiap pergumulan hidup kita dari hari lepas hari, ketika saudara dan saya sudah ada di minggu ketiga Prapaskah dengan berbagai macam pergumulan hidup rumah tangga keluarga kita. Firman Tuhan di malam ini ingin mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa Yesus menyiapkan para murid tentang apa yang akan terjadi dalam tanggung jawab pelayanannya. Yesus mengetahui nasibnya dan dia akan menderita dengan rela. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yesus memberitahukan tujuan kedatangannya sebagai manusia bahwa ia akan mengalami penderitaan, bahkan dibunuh. Tapi pada hari yang ketiga, ia akan dibangkitkan. Anak manusia yang telah menjadi hamba yang menderita untuk menanggung dosa umat manusia. Yesus sang penebus dosa saudara dan saya, dia datang sebagai juru selamat. Di minggu-minggu Prapaskah ini saudara-saudara dan saya diingatkan. Ketika Yesus datang sebagai manusia, menyelamatkan saudara dan saya dari belenggu dosa dan maut. Di minggu Prapaskah yang ketiga ini, saudara dan saya diingatkan bahwa ada orang yang mengasihi saudara dan saya. Bahwa ada orang yang peduli terhadap saudara dan saya. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat itu. Yang meninggalkan kemahakuasaannya itu dan menjadi manusia yang terbatas. Yang menyelamatkan saudara dari belenggu dosa dan maut. Yesus yang sangat mengasihi saudara. Sehingga dia datang sebagai penyelamat. Penyelamat yang ingin membuat manusia hidup dalam kehidupan yang baru. Dia ingin ada hubungan yang kembali terjalin antara manusia dan Allah. Dan Yesus mewujudkan itu. Karena dia mengasihi saudara dan saya. Yang kedua saudara, firman Tuhan di malam ini pun ingin menegaskan kepada saudara dan saya. Ketika Yesus datang sebagai penyelamat, ketika Yesus datang dalam tanggung jawab dia sebagai juru selamat, firman pun ingin menegaskan kepada saudara dan saya bahwa di balik penderitaan ada kebangkitan. Di balik penderitaan ada kebangkitan, ada pembuktian bahwa dia Allah Tuhan yang menyelamatkan manusia dari belenggu dosa dan maut.
Penderitaan harus Yesus lalui dan salib lambang penderitaan itu. Tetapi saudara, di balik salib ada kemenangan. Ada kebangkitan. Di balik salib menegaskan. Ketika dia bangkit bahwa Allah Tuhan yang saudara dan saya sembah itu adalah Allah yang mampu mengalahkan maut. Namun terkadang saudara, dalam setiap pergumulan hidup saudara dan saya, ketika salib itu Allah berikan dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Orang tidak ingin ada dalam penderitaan. Orang tidak ingin menderita. Ada begitu banyak orang yang meninggalkan imannya, iman Kristianinya, karena tidak ingin menderita. Karena menjadi seorang Kristiani terkadang harus ada dalam penderitaan. Misalnya menduduki jabatan atau pekerjaan. Menjadi seorang Kristiani terkadang saudara dan saya harus mampu melawan arus dunia ini. Yang terkadang membawa kita kepada dosa dan kebinasaan. Ambil contoh, ketika kita membela kebenaran melawan arus, terkadang kita dimusuhi, saudara. Terkadang kita dikucilkan. Tapi ketika kita taat dalam pergumulan kita akan memperoleh kemenangan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika penderitaan itu ada dalam kehidupan kita, terkadang saudara dan saya, kita sedih. Seperti respon para murid. Sekian lama mereka berjalan bersama Yesus, bukanlah jaminan bahwa para murid memiliki iman yang bertumbuh. Para murid mendengar Yesus melakukan pengajaran. Para murid menyaksikan Yesus melakukan berbagai macam mujizat. Tapi mereka belum memahami mengenai iman mereka, mengenai misi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Murid-murid bersedih karena mereka fokus pada soal derita, sengsara dan kematian. Mengapa Mesias harus menderita dan mati? Pikiran mereka terbelenggu dengan derita Yesus sehingga mereka kehilangan harapan. Mereka lupa segala sesuatu terjadi untuk menggenapi janji Allah. Anak manusia akan datang sebagai penyelamat. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini, kita dipanggil untuk menghayati kehidupan tersalib itu. Bersediakah saudara dan saya menempuh jalan derita sebagai konsekuensi iman mengikuti Yesus? Saudara, jika kerja dan pelayanan kita yang kita lakukan membuat kita menanggung derita, tetaplah setia, jangan pernah berhenti, teruslah berjalan. Pandanglah salib Kristus, karena di balik salib itu ada kemenangan. Karena yang mustahil bagi kita, yang tidak mungkin bagi kita, mungkin bagi Allah. Teruslah menaruh pengharapan saudara. Ketika beban hidup ini berat, ketika pergumulan hidup ini terus ada dalam kehidupan rumah tangga keluarga kita. Karena Allah Tuhan kita yang mati dan bangkit itu adalah Allah yang sangat peduli bagi kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya berjalan dan bergumul seorang diri. Teruslah berjalan bersama-sama dengan Allah dan yakinlah Dia beserta kehidupan rumah tangga keluarga kita. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, mari kita satu dalam doa dan mari kita berdoa. Pada Tuhan kami datang dan berserah. Kami percaya sungguh Bapa, Engkau Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan dan bergumul seorang diri. Terima kasih Bapa untuk berita firman di malam ini. Karena firman-Mu menguatkan kami. Bahwa di tengah penderitaan kami, selaku pengikut Kristus, yang Allah butuhkan ialah kesetiaan kami, yang Allah butuhkan ialah ketaatan kami. Karena kami tahu, di balik salib-salib pergumulan kehidupan rumah tangga keluarga kami, ketika kami setia menaruh pengharapan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, Engkau Bapa yang akan menuntun kami, sehingga kami mampu menjadi seorang pemenang dalam setiap kehidupan pergumulan kami. Di bawah mezbah Tuhan, kami membawa pergumulan kami. Di bawah altar Tuhan kami pun menyadari ya Bapa bahwa semua kami pribadi keluarga, kami adalah orang-orang berdosa ya Allah. Terkadang dalam kehidupan kami tak mampu memberlakukan setiap firman-Mu. Pada Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan kami bermohon. Ampuni kami Bapa. Dan layakkanlah hamba membawa setiap pergumulan rumah tangga keluarga dalam jemaat GPIB Cipecang Jonggol kepadamu, ya Tuhan. Bapa, di malam ini hamba berdoa. Hamba berdoa bagi semua rumah tangga keluarga dalam jemaat ini, dari rumah tangga yang pertama hingga rumah tangga yang terakhir dalam jemaat GPIB Cipecang Jonggol. Hamba percaya Engkau Tuhan mengenal setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini dengan setiap pergumulan hidup mereka. Di bawah kaki salib Tuhan, hamba bermohon padamu ya Bapa. Tuhan tuntun, Tuhan jaga, Tuhan sertai setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat ini dengan setiap pergumulan kehidupan mereka. Ketika beban hidup mereka begitu berat, di bawah kaki salib Tuhan, hamba bermohon, sertai mereka Tuhan. Topang mereka Bapa, tuntun mereka ya Allah, supaya mereka selalu mampu menjadi seorang pemenang dalam setiap gumul dan juang mereka. Mereka menjadi pribadi yang taat dalam memikul salib Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami setia memikul salib itu, di balik salib itu ada kemenangan. Untuk itu Bapa, dalam setiap pergumulan kehidupan kami, di bawah mezbah Tuhan, kami berdoa dan bermohon. Tuntun rumah tangga keluarga kami Bapa, supaya rumah tangga keluarga kami menjadi rumah tangga yang takut Tuhan. Rumah tangga yang selalu mampu menghadirkan shalom Allah itu dalam setiap kehidupan dan pergumulan kami. Pada Bapa kami pun percaya, Tuhan mengenal kami semua selaku suami dan istri, papa dan mama bagi semua anak-anak dalam jemaat ini. Di bawah mezbah-Mu kami bermohon. Tuntun kami Bapa, supaya kami menjadi suami dan istri yang takut Tuhan. Papa dan mama yang mampu menuntun anak-anak kami dalam pengenalan pada Tuhan. Di bawah kaki salib Tuhan pula lah, selaku orang tua, kami meminta, Bapa, apapun yang kami kerjakan untuk menghidupi rumah tangga keluarga kami percaya Tuhan mengetahui setiap jerih dan juang kerja kami. Pada Tuhan kami hanya bermohon, berkati setiap jerih dan juang kerja kami Bapa. Supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan untuk menghidupi perekonomian rumah tangga keluarga kami, itu menjadi berkat bagi keluarga kami.
menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di bawah kaki salib Tuhan pulalah selaku orang tua, kami pun bermohon. Kalau Tuhan berkehendak, dalam setiap pergumulan kami selaku papa dan mama, kami pun rindu Bapa. Rindu melihat anak-anak kami bertumbuh, rindu melihat anak-anak kami berhasil dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup mereka ke depan. Untuk itu Bapa, selaku orang tua, di mezbah Tuhan kami meminta, berikan kami sehat, berikan kami kuat, berikan kami umur panjang. Bapa yang kekal kudus, kami berdoa bagi anak-anak kami ya Allah. Kami tahu Tuhan sangat mengenal semua anak-anak kami, baik yang ada dalam kandungan ibu, hingga yang sudah ada dalam tanggung jawab kehidupan mereka. Kalau karena tuntutan pendidikan, kalau karena tuntutan pekerjaan, ada anak-anak kami yang harus jauh terpisah daripada kami. Pada Tuhan kami bermohon, Tuhan menjaga semua mereka. Tuhan menuntun semua mereka dimanapun mereka berada. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ini bergumul untuk menyelesaikan pendidikan mereka. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang sementara ini bergumul mencari-cari pekerjaan. Di bawah kaki salib Tuhan, selaku persekutuan, selaku orang tua, selaku anak-anak kami berserah di dalam-Mu ya Bapa. Kami tahu yang tidak mungkin bagi kami mungkin di dalam Tuhan. Dan kami percaya jawaban Tuhan bagi setiap anak-anak kami soal masa depan mereka itu indah dan tepat pada waktunya. Pinta kami di bawah mezbah Tuhan, tuntun, jaga, sertai dan berkati semua anak-anak dalam jemaat ini. Bapa yang kekal kudus, kami pun berdoa Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap janda duda, anak yatim piatu yang ada dalam jemaat ini, Tuhan jaga, Tuhan sertai semua mereka. Semua rumah tangga keluarga yang di minggu kemarin maupun minggu yang kami masuki ini, ada yang sudah boleh bertambah setahun usia kelahiran maupun pernikahan mereka, Tuhan berkati semua mereka. Supaya di usia-usia yang baru mereka selalu mampu menghadirkan kerajaan Allah itu dalam setiap kehidupan pribadi keluarga mereka. Untuk itu Bapa, setiap orang dalam jemaat ini yang bergumul dengan setiap sakit mereka, pada Tuhan, di bawah kaki salib Tuhan, hamba bermohon, tangan Tuhan yang berlubang paku di tiang kayu salib itu menjamah semua mereka. Menutup semua mereka dari ujung rambut hingga ujung kaki mereka ya Allah. Menjauhkan daripada mereka susah cobaan hingga pada maut sekalipun di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Tuhan memberkati setiap makanan, minuman, obat penawar yang mereka pakai guna kesembuhan, guna pemulihan. Dan kami yakin sungguh Tuhan, ketika Tuhan mampu menyembuhkan orang lumpuh dapat berjalan, orang buta dapat melihat dengan iman dan percaya kami. Kami serahkan setiap sakit penyakit kami pada Tuhan. Untuk itu Bapa, kalau ada di antara kami yang mempunyai pergumulan-pergumulan khusus yang begitu berat, di bawah kaki salib Tuhan, kami serahkan semuanya. Karena kami tahu, ketika beban hidup itu menghimpit kami, ketika ada begitu banyak persoalan yang datang silih berganti, di bawah kaki salib Tuhan, kami berserah. Karena kami tahu, Tuhan Yesus mampu menuntun kami. Tuhan Yesus mampu memulihkan kami. Engkau Bapa yang begitu peduli bagi kami. Engkau Sang Gembala Agung yang tidak pernah meninggalkan kami. Berjalan dan bergumul seorang diri. Untuk itu Tuhan Yesus di malam ini Bapa, kami pun berdoa. Bagi semua presbiter yang ada dalam jemaat GPIB Cipicang Jonggol. Kami berdoa bagi Bu Pendeta Wasti dan keluarga, Tuhan memberkati Bu Pendeta Wasti dan keluarga dalam setiap kehidupan mereka dari hari lepas hari, dalam setiap tanggung jawab mereka dari hari lepas hari.
Kami berdoa bagi semua pendeta domisili yang ada dalam jemaat ini. Tuhan memberkati semua mereka. Kami berdoa bagi semua presbiter, penatua, diaken, para pengurus-pengurus PLK yang ada dalam jemaat ini. Yang kami tahu Tuhan Yesus, kami semua ada dalam berbagai macam kelemahan, ada dengan berbagai macam keterbatasan. Tapi kami percaya, ketika Engkau Bapa memanggil, ketika Engkau Tuhan mengutus kami untuk bekerja di ladang dan kebun anggur Tuhan, Engkau Bapa akan memperlengkapi kami. Engkau Tuhan akan menuntun kami supaya kami mampu menjadi surat-surat Kristus yang terbuka itu. Karena kami tahu ketika kami setia di ladang dan kebun anggur Tuhan, jerih payah kami tidak akan pernah sia-sia. Untuk itu Tuhan Yesus di malam ini Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap program kerja jemaat GPIB Cipcang Jonggol. Tuhan memberkati setiap apapun yang dirancangkan, yang digariskan dalam jemaat ini, supaya semuanya itu menjadi berkat bagi jemaat ini dan melalui jemaat ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu Bapak, kami semua yang sudah boleh terlibat dalam ibadah di malam ini, Tuhan mengenal kami semua. Baik yang kami yang ada di gedung gereja ini, maupun yang kami semua yang ada di rumah tangga keluarga kami. Yang kami tahu, Tuhan Yesus mengasihi kami. Yang kami tahu, Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, di bawah mesbah Tuhan, di bawah altar Tuhan, kami membawa pergumulan setiap rumah tangga keluarga dalam jemaat GPIB Cipcang Jonggol. Kami membawa setiap pergumulan pribadi kami, keluarga kami, pergumulan semua orang yang kami sayangi, kami cintai. Di bawah mesbah Tuhan, di bawah altar Tuhan, kami berserah. Dengan berdoa, doa yang Tuhan ajarkan bagi kami dan bagi para murid. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang terkasih, kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang menyatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Di
Jemaat Tuhan, mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita bersatu dalam doa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Tuhan Yesus terkasih, kami serahkan persembahan ini. Amin. Mohon perhatian sejenak. Akan kami sampaikan rangkuman warta ibadah keluarga Rabu 30 Maret 2022 sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nyonya Silsiova Herlen Tapilatu yang telah melayani ibadah keluarga pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 akan dilayani oleh pelayan firman, Penatua Nyonya Dorce Rasumpada, dengan pelayan liturgi, Diaken Nyonya Farida Moniaga Silain. Ibadah peneguhan sidi. Akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi pada hari Minggu, 10 April 2022 pada pukul 7 WIB, yang bertempat di Gereja Cipecang secara luring, dan pengembalaan akan dilaksanakan pada hari Kamis, 7 April 2022 pada pukul 19 WIB di Gereja Cipecang. Catatan, dimohon kehadiran seluruh anggota calon katekisan pada pengembalaan tersebut. Ibadah utus sambut pendeta. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan pendeta, Ketua Majelis Jemaat, maka akan dilaksanakan ibadah utus sambut pada hari Minggu, 10 April 2022 pada pukul 10 WIB, ibadah jam kedua di Gereja Cipecang secara luring dan daring. Demikian untuk diketahui. Sidang Majelis Jemaat Khusus. Akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Khusus pada hari Sabtu, 9 April 2022 pada pukul 19 WIB di Gereja Cipecang dengan agenda serah terima jabatan pendeta. Dimohon kehadiran seluruh Majelis Jemaat. Warta ini sekaligus undangan. Demikian warta ibadah keluarga yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Bapak Ibu yang di rumah, Tuhan berkati. Terima kasih.